Salam anak-anakku yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai ibadah saat teduh kita persiapkan ayat Alkitab kita dari Wahyu 16 ayat 3. Nanti kita akan baca Wahyu 16 ayat 3b aja. Kita angkat pujian firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami mengucap syukur untuk napas kehidupan dan kebaikan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam hati dan menjadi loh batu yang tetap kuat merekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, berbicara Tuhan melalui firman-Mu, kami siap mendengar. Amin. Anak-anakku, kita baca Wahyu 16 ayat 3b, bunyinya seperti ini. Ibu Lina baca, nanti kalian baca di rumah ya. Kita baca bersama-sama. Maka air menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang berhala modern. Di bumi, converted God, Allah palsu. Timothy Keller mendefinisikan berhala sebagai sesuatu yang begitu penting dan esensial di dalam hidup seseorang, dan ketika ia kehilangan hal penting itu, hidupnya serasa tidak layak dihidupi. Jadi, berhala adalah sesuatu yang dihidupi, yang mengontrol hidup seseorang sampai semua hal hanya berfokus kepadanya. Berhala modern saat ini bisa termasuk uang, pekerjaan, hobi, games, dan gadget. Berhala modern menunjuk pada apa atau siapa seseorang meletakkan seluruh hidupnya. Yohanes menyampaikan bahwa malapetaka kedua adalah ketika malaikat menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Adapun malapetaka yang ketiga adalah ketika malaikat menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air sehingga semuanya menjadi darah. Kedua hal itu mengingatkan akan peristiwa itulah pertama yang diberikan Allah di tengah-tengah bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dua malapetaka itu berbicara tentang sumber kehidupan manusia, yaitu air. Malapetaka itu mengingatkan bahwa Allah sanggup untuk menutup sumber kehidupan yang selama ini menjadi pegangan, bahkan dijadikan berhala. Anak-anakku, begitu banyak berhala-berhala modern yang seringkali tidak kita sadari menggusur posisi Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Ketika kamu berkata ini penting, ini yang utama, tanpa ini saya tidak bisa apa-apa, sebetulnya kamu sudah menjadikan berhala dalam hatimu. Segala yang ada di dunia ini dititipkan dan dipinjamkan Tuhan untuk membuatmu makin bersyukur kepadanya dan bukan sebaliknya membuatmu menjadi jauh dari Dia, Sang Pemberi hidup. Ketika Tuhan menciptakan dan memberi semua itu tidak berkenan, apa yang kamu jadikan sandaran bisa dijadikan Tuhan sebagai hukuman, bahkan dimusnahkan.
Jadikanlah Tuhan yang penting dan yang terpenting di dalam hidupmu. Demikian pemberitaan firman Tuhan untuk kita dengar, kita simak dan menjadi rema dalam hidup kita melalui saat teduh kita hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang berhala. Apapun yang menjadi fokus kita, yang menjadi ketertarikan kita dan menjadikan kita lupa akan keberadaan dan posisi Tuhan dalam hidup kita, itu sudah dinyatakan berhala. Contohnya apa Ibu Lina? Seperti idol. Ya, dengan mengidolakan seseorang, kita juga sebenarnya sedang memberhalakan, ya, sedang memberhalakan sesuatu atau seseorang dalam hidup kita. Jadi kalaupun kamu misalnya tertarik dalam games yang menyita perhatian kamu, konsentrasi dan kehidupan kamu, itu juga sudah termasuk di dalam memberhalakan sesuatu. Jadi anak-anakku, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan berbicara dengan jelas. Tuhan tidak ingin posisinya diganti dengan apapun. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita, dan menegur kita secara pribadi lepas pribadi untuk kembali kepada keberadaan dan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Dia fokus kehidupan kita dan hanya Dia yang harus kita pikirkan, kita pusatkan perhatian kita, dan kita tetap berserah kepada tangan kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh terhindar dari berhala-berhala yang kita buat. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Walaupun saat ini kita saat teduh melalui daring, tetapi biarlah firman Tuhan boleh menyapa kita, mengingatkan kita, menegur kita, sehingga kita boleh dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan melalui rema kita di hari ini, sehingga kita boleh muncul menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk tangan bimbingan, pengasihan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan bahkan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga hidup kami, apapun kami, siapa kami dan posisi kami boleh kembali kepadamu menjadi manusia ciptaan-Mu sebagai natur manusia yang asli seperti pada mulanya Allah menciptakan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, kami sambut hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh bermakna dan berarti di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.